Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita berada di sini, dan padahal hari ini tanggal merah ya Bapak Ibu sekalian, cuman kami memang ketika menyusun jadwal itu lupa kalau hari ini tanggal merah. Saking begitu semangatnya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini kita akan mengenai mengenal kecanggihan Google Sheets yang akan dibawakan oleh Ibu Febriandrini Kumala dari SMP Laswardi Al-Falah. Ibu Andri ini nanti akan bercerita sedikit tentang, kisahnya di sekolah dan juga mungkin nanti sedikit tentang perjuangannya bagaimana bisa menggunakan Google Sheets ini. Dan hari ini pada tanggal 10 April sesi Ibu Andri akan dimulai pukul 10 dan sampai pukul 11 WIB, dan nanti siang juga kita akan memiliki sesi lain, nanti kita akan melihat modulnya di siang, setelah selesai presentasi Ibu Andri. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya tanpa menunda terlalu lama, saya akan membacakan tata tertib kita hari ini. Ibu Andri boleh lihat di next slide-nya. Tata tertib kita hari ini adalah, jangan lupa Bapak Ibu silakan oh tidak ada ya, oke. Jangan Mhm. lupa memberikan, komentar atau pertanyaan di sesi chat live YouTube Bapak Ibu sekalian, itu kami baca loh Bapak Ibu sekalian dan juga, nanti pertanyaan-pertanyaan yang bahkan belum terjawab akan kami kumpulkan, kami masukkan ke dalam, website kami Indonesia Edu di bit.ly/Indonesia Edu Webinars, ada tab tanya jawab, itu pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang penting-penting sudah kami rangkum. Jadi silakan dilihat situ, dan sesi chat live-nya dipergunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu yang betul-betul ingin belajar, yang ada di sini dan udah siap membuka, smartphone-nya atau laptopnya dan siap duduk dengan manis mendengarkan dari awal pertengahan hingga akhir, di akhir sesi akan ada daftar hadir di mana Bapak Ibu akan bisa menerima sertifikat digital, tapi mohon sabar karena kami mengirimkannya secara bertahap karena ratusan yang ikut dan, sertifikat paling lambat diterima 1 minggu setelah tanggal 23 April 2020 ya. Jadi sabar Bapak Ibu sekalian. Kemudian, yang ketiga, sesi ini direkam, jadi supaya bermanfaat untuk lebih banyak orang. Bapak Ibu boleh membagikan link, hari ini, jadi baik streamline live-nya dan juga nanti videonya, silakan dibagikan ke teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Sesi hari ini kami sebut adalah sebagai bagian dari Indonesia Edu Webinars bersama Revo, dan dapat terselenggara hanya karena kolaborasi antara Revo, Google Educators Group, Google for Education, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Informasi acara bisa dilihat dari bit.ly/Indonesia Edu Webinars dan dari websitenya Guru Berbagi. Demikian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video kami sebab kalau kami dapat subscriber yang banyak, itu memberikan kami keleluasan untuk mengatur video-video mana yang bisa kami pin ke atas untuk membantu Bapak Ibu sekalian menemukan video-video yang penting. Ya, tanpa menunda terlalu lama, kami persilakan untuk Ibu Andri untuk memulai paparannya. Silakan Ibu Andri. Terima kasih Bu Pepita. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat di seluruh Indonesia? Buat teman-teman yang di Depok, halo apa kabar? Kebetulan saya tinggal di Depok, jadi saya sapa teman-teman dulu. Dan, terima kasih alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa memiliki kesempatan untuk bisa berada di sini, berbagi kepada Bapak Ibu guru sekalian dengan dalam acara Indonesia Edu Webinars, supaya Bapak Ibu bisa, menyelenggarakan, memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk, anak murid kita semua di saat, pandemi COVID-19 ini. Kami juga mendoakan semoga Bapak Ibu dan keluarga semua, berada dalam kondisi sehat ya, dan, insya Allah kita bisa keluar dari, keluar dari pandemi ini dengan cepat ya. Dan, saya berterima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google for Education dan Revo Indonesia, serta Google for Education Group di Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara ini sehingga saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru sekalian. Oke, perkenalkan saya Teacher Andri, saya guru matematika dan Wakasek Kurikulum di SMP Lazuardi Al-Falah Depok. Kalau pengen kenal bisa ke IG Teacher Andri, @Teacher Andri atau ke bit.ly/Teacher Andri, nanti akan, mengarah ke, blog pribadi saya. Oke,
Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini, merupakan kolaborasi ya antara, para pejuang pendidikan di Revo, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk modul seperti yang tadi, sudah disampaikan, ada link sesinya nanti di sini bit.ly/Indonesia Edu Webinars, dan cek selalu Instagram-nya, Facebook, dan tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Pepita, please subscribe ya, tolong subscribe, channel-nya supaya nanti kalau ada, sesi webinar lagi Bapak Ibu akan langsung dinotifikasi oleh YouTube-nya, oke? Nah, oke, jadi, saya juga ingin sebelum kita memulai ke sesi, pemaparan materi, saya perlu sampaikan bahwa bekerja dengan teknologi itu butuh kesabaran. Jadi, kalau mungkin sudah ikut sesi sebelumnya tapi belum dapat sertifikat, sabar. Kalau nanti ada troubleshooting, sabar, ya. Jadi, nggak boleh buru-buru, ya. Oke, kayak langsung lanjut, kita akan hari ini membicarakan tentang sebuah aplikasi dari Google yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena saya guru matematika. Tapi kalaupun bukan guru matematika, ini juga, sesuatu yang sebenarnya, eee, sangat bisa membantu kita, guru-guru, dan juga, administrasi di sekolah ya. Jadi, Google Sheets namanya. Google Sheets merupakan aplikasi pembuat lembar lajur, spreadsheet, dari Google yang menampilkan data dalam kolom dan lajur. Nah, Google Sheets itu membuat, mengedit, membagi, dan berkolaborasi melengkapi Google Sheets secara online, mengakses di komputer manapun dengan bantuan akses internet, ya. Nah, ini saya sampaikan keuntungan bekerja dengan Google Sheets bahwa yang pasti yang pertama adalah kolaborasi waktu realnya. Jadi benar-benar kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, kapanpun. Kita bisa kerja online dan offline ya. Ini yang, nanti akan, saya kasih tahu caranya. Kemudian bisa diakses multi gawai dan, juga tersimpan otomatis dan ada sinkronisasi, itu yang penting. Kemudian ini yang really I love it, benar-benar saya suka adalah konektivitas dengan Google File lain, ya. Jadi, Google Sheets, Google Docs, Slides itu sebenarnya sesuatu yang kita bisa, pakai dan bisa terkoneksi antara satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya buat apa sih Google Sheets ini untuk guru ya? Nah ini, ada 3 hal yang sebenarnya kita bisa, lakukan gitu ya. Yang pertama itu tentu saja untuk administrasi, baik itu kita pelaporan silabus, program tahunan, program semester gitu ya. Kemudian laporan hasil belajar siswa, kalau di sekolah saya namanya scoring book. Kemudian, kita bisa membuat anggaran dan, untuk keuangan sekolah. Kemudian untuk pembelajaran. Nah, apalagi kalau untuk pembelajaran, kita kan sering banget ya dapat referensi link-link yang penting gitu. Nah, kalau kita nggak catat, itu kan lupa. Nah, kalau pakai Google Sheets, ini kita bisa bikin catatan, tautan, dan referensi sumber belajar itu dalam satu Google Sheets. Kemudian ini, anekdot murid selama pembelajaran. Bapak Ibu biasanya yang, harus mencatat ya, si A lagi ngapain pada saat belajar, si B lagi ngapain. Nah, itu enak banget kalau dicatatnya pakai Google Sheets. Kemudian catatan progres murid selama belajar, itu juga bisa. Nah, yang ketiga, eee, kita juga bisa memakai Google Sheets itu untuk, proyek murid gitu ya. Contohnya apa? Kita bisa minta mereka membuat analisa data, keuangan untuk menganalisa, finansial, ekonomi, kemudian geospasial dengan koordinat GPS itu juga bisa. Nah, tapi fokus kita pada hari ini, lebih kepada bagaimana, Google Sheets ini bisa membantu kita. Kita itu berarti guru ya, guru, dan juga, lebih kepada bagaimana nanti kita bisa membantu di 2 hal, administrasi dan pembelajaran. Nah, oke, kita lanjut. Ah, Google Sheets, nanti setelah ini kita akan lebih banyak demo. Untuk materi hari ini nanti Bapak Ibu bisa cek tadi di bit.ly/Indonesia, Indonesia Edu Webinars ya. Oke. Nah, seperti biasa bahwa untuk membuka Google Spreadsheet
kalau di bahasa Indonesia, Google Sheets kalau, pengaturannya dalam bahasa Inggris ya, tetap kita harus masuk lewat akun Google ya, tidak bisa lewat akun yang lain. Dan, dari sini nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke, Google Drive. Oke, kita cek ya, saya akan mendemonstrasikan bahwa di sini, nah, ini adalah akun Google G Suite yang saya punya, oke. Di sini adalah kayak seperti istilahnya itu panel ya, panel kita yang bekerja, untuk kalau saya bekerja itu pasti saya mengacunya ke sini. Setelah itu kita ke mana? Di sini ada, Google Apps, tanda Google Apps ini dan di sini ada tulisannya Sheets ya, di sini Google Sheets. Oke, nanti kita bisa ke sini, kita klik, dan kita akan, mendapatkan, mengarah ke sebuah halaman yang, spreadsheet-spreadsheet yang ada di dalam, yang sudah kita punya. Nah, seperti ini. Oke, dan kita punya, kita bisa juga mengakses Google Sheets lewat ini. Oke, di sini ada tulisannya new atau baru, oke. Kemudian nanti ke Google Sheets. Ini kita bisa ke blank spreadsheet. Nanti akan membuka blank spreadsheet seperti bisa lihat yang ini. Nah, pakai ini juga bisa. Ini langsung memulai spreadsheet baru, kita bisa klik ya. Nanti akan terbuka. Oke, semoga saya tidak terlalu cepat ya. Oke, nah ini sedang kita membuka. Sini, tampilannya familiar ya. Jadi, tidak terlalu berbeda dengan yang biasanya kita, pakai untuk, aplikasi offline-nya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, pada saat kita melihat ini, Bapak Ibu lihat ya, bahwa di sini, ada, coba lihat, ada, di sini sebelah kiri atas, nah di sini ada tulisannya ganti nama. Nah di sini kita bisa tulis, misal saya mau bikin format, program semester misal. Nah, seperti ini. Ya, kita buat, seperti ini dan dia akan langsung secara otomatis, oke, menyimpan. Nah, bekerja dengan Google Sheets menurut saya itu lebih simpel karena apa, kita bisa di sini tidak ada seperti Bapak Ibu lihat tidak ada tombol save, tidak ada tombol simpan ya, sehingga semua akan secara otomatis tersimpan dan tersinkronisasi kalau kita bekerja dengan, offline gitu ya. Nah di sini oke, kita lihat di sini kita akan coba tadi kita sudah membuka ya, kita sudah membuka. Sekarang kita mau coba nih, kalau saya punya file tapi, bukan Google Sheets, gimana? Bisa nggak ditaruh ke sini? Oh bisa banget, kita tinggal impor. Nah di sini kita impor, oke misal ya, kita impor, sebuah file yang ada dari komputer kita. Nah di sini ada upload ya, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Nah, di sini, nah, kita tinggal, ambil satu file, seperti ini misal. Nah, dia akan mengupload. Nah, di sini ditanyakan lokasi impornya mau ke mana? Apakah buat spreadsheet baru atau sisipkan sheet? Sheet itu lembaran ya, yang di sebawah-bawah ini atau timpa spreadsheet gitu ya. Nah, kalau umpamanya timpa spreadsheet berarti nanti akan ditimpa. Kalau saya pengennya coba sisipkan sheet baru. Nah, lalu kita, buat, di sini lalu mengimport data. Kita akan coba ya. Nah, di sinilah salah satu, nah ini salah satu contoh, eee, format program semester yang tadinya bukan dari, file Google Sheets gitu ya. Nah, kita bisa nih contohnya seperti ini. Nah, kemudian ini biasanya oke ini saya hapus dulu. Ini biasanya, apa file, seperti ini, itu yang biasanya kita lakukan di sekolah kami adalah, eee, kepala sekolah atau sekretaris sekolah biasanya, itu mengirimkan satu file kosong.
yang kemudian, diminta, untuk kita, membuat program semester misal, untuk mata pelajaran tertentu. Karena saya di SMP berarti per mata pelajaran ya. Nah, terus kemudian, dari, sekretaris biasanya bilang, "Oke Bapak Ibu, ini format untuk semester ini sudah ready, silahkan diimport," gitu ya. Nah udah jadi kita tinggal import dan kita tinggal isi sesuai dengan program kita. Gampang kan ya? Nah gitu. Terus kemudian, kalau ini sudah terus, ngisinya gimana? Ya udah tinggal diisi aja, tinggal kita menyesuaikan dengan, format kita gitu ya. Nah terus misal, apa sih kita mau bisa pakai Google Sheets ini untuk apa lagi gitu ya. Nah kita bisa juga misal nih, saya pengen kasih contoh, yang sering ini adalah ini adalah, program dan silabus yang, saya buat untuk kelas 7, 8, dan 9 untuk tahun ini 2019-2020. Kami terbiasa untuk sudah langsung bekerja dengan Google Sheets sehingga, ini nanti bisa langsung dibagikan kepada kepala sekolah. Nah, ini juga salah satu fitur yang dari Google Sheets yang paling bisa kita pakai gitu ya. Kita coba lihat di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan ini ada tombol dibagikan. Nah, dibagikan dengan yang lain. Di sini kita bisa tulis, email kepala sekolah atau kita bisa tulis, email dari sekretaris sehingga dia bisa tahu, oh, kita sudah membagi ini gitu ya. Dan, jika perlu kita bisa klik ini, dapatkan link yang bisa dibagikan ini. Nah, kita bisa lihat di sini, siapa yang bisa, melihat ini. Nah, ini bisa kita juga share ke rekan-rekan kita di, satu sekolah supaya mereka bisa tahu program kita apa aja, ya. Nah, untuk guru ini akan sangat memudahkan sekali, apalagi kalau, kita kan selama ini membuat, laporan itu ya, kan mesti biasanya di-print dulu gitu ya, di-print dulu terus kemudian baru diberikan ke kepala sekolah gitu ya. Nah, kalau sudah ada begini udah nggak perlu nge-print lagi, tinggal kasih aja nama email kepala sekolah di sini, lalu kepala sekolah akan ngecek dan bilang, "Oke Bu." Nah, kalau sudah oke, baru nanti kita print untuk ditanda tangan gitu. Nah, kalau misal, "Bu Andri saya ini nih dapat, share dari guru, kok ada yang salah ya? Gimana caranya ngasih tahu?" Oh, gampang. Nih misal, "Bu, yang ini kayaknya salah deh," gitu. "Gimana cara ngasih taunya?" Nah, di sini ada tulisan komen, sisipkan komentar. Nah, ini tinggal klik. Nah, tinggal kita tulis di sini, "Ibu, ini bisa diganti nggak?" Nah, kayak gitu, misal ya. Lalu kita komentar. Nah, nanti, yang memiliki, filenya nanti akan ngelihat, oh ternyata ada komentar nih dari kepala sekolah atau bahkan dari, mungkin dari guru lain. Guru lain mungkin ngelihat, "Bu Andri aku mau mau join dong pakai yang ini bisa nggak?" Nah itu bisa nih kita tulis di sini gitu ya. Ini jadi kolaborasi yang bisa kita lakukan dengan Google Sheets. Ini salah satu kelebihan dari Google Sheets, the amazing thing about Google Sheets ya. Oke, lalu kita lanjut. Eee, kita lihat di bagian, awal ini di sini, itu adalah, panel-panel atau, tombol-tombol yang sebenarnya kita juga sering bisa lihat. Jadi pengaturan, pengaturan tulisan ya, kemudian pengaturan font di sini, terus kemudian, merata kiri, kanan ya. Kemudian ini ada, kalau, penulisannya mau di dalam teks ya, dikemas di dalam teks atau meluap, meluap itu berarti lanjut ke sana, tapi kalau dikemas itu berarti wrap ya, wrap in text. Nah, kemudian rotasi teksnya mau gimana, itu semua udah bisa di sini. Nah, oke. Jadi, sangat mudah, Google Sheets ini sungguh-sungguh sangat mudah untuk diterapkan. Nah, kemudian misal kita mau bikin buku nilai. Seperti ini saya salah satu contoh yang, kita sering buat ya, buku nilai. Eee,
untuk guru buku nilai tentu sangat penting ya, karena kan, ini nilai-nilai siswa, penting banget nih. Oke, coba kita contoh, kita tulis misal di sini mata pelajaran matematika misal. Oke, terus kemudian kelas, misal saya bilang kelas 7 gitu ya. Terus, KKM-nya itu, misal kita biasa, misal 70 misal ya. Nah, terus nama siswa siapa? Misal Andri gitu ya. Nah, nilai-nilai KD-nya ada nih misal ya, apa, eee, 3 misal 80, 90, 95 misal, 85 gitu ya. Nah, terus kemudian, eh aku, ini ada KD 3, ada KD 4, gimana caranya Bu nyisipkan? Oh ini tinggal di gini aja nih. Nah, terus habis itu klik kanan, terus sisipkan satu kolom di kiri. Oke, terus kemudian di sini kita bisa tulis rata-rata misal. Nah, rata-rata. Kalau kita mau tulis rata-rata gimana caranya menghitung rata-rata? Nah, di sini biasanya kita bisa nih langsung tulis, nah average, nah di sini ada average, ya. Nah, dia biasanya akan memberikan, ini yang kita bilang explore dan, kira-kira apa sih, dia akan membuat bagaimana caranya kalau Bapak Ibu, "Aku tuh nggak ngerti Excel tuh gimana," gitu ya, ini tinggal ngikutin aja ini. Jadi kayak melihat nih, average, nilai, koma, nilai ya, jadi dari mana ke mana. Jadi kayak misal ini, nah ini tinggal saya gerakkan aja kursor kursornya dari sini, lalu kita drag sampai sini. Tuh, lalu kurung tutup. Selesai, dapat deh kita rata-rata gitu ya. Oke, terus kemudian, eee, apa, eee, di sini mungkin, untuk KD 4 misal, ya udah kita bisa, tulis nilainya ya. Nah, misal seperti ini, terus kita tinggal tulis rata-ratanya lagi. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah bisa punya nilai rapot buku nilai gitu ya. Oke. Nah, jadi, sangat mudah sekali untuk bisa membuat, buku nilai yang ini nanti tinggal kita bagikan seperti tadi, dibagikan ya ke siapa gitu, oke. Eee, apa, dibagikan ke pihak sekretaris atau ke kepala sekolah untuk dicek gitu ya. Nah, terus kemudian biasanya nih, ini kan, oke ini misal saya tulis buku nilai, matematika, misal gitu ya. Dan di sini kita bisa ganti nih. Nah, di sini kita bisa ganti nama. Misal di sini matematika kelas 7. Nah, di sini berarti, semua data nilai kelas 7 ya. Nah, rata-rata buku nilai kelas 7. Nah, terus kemudian, dari admin sekolah gitu ya, dari, sekretaris menyiapkan, satu satu file gitu. Coba kita bikin file di sini, file baru. Nah, kita bikin file baru di sini namanya buku nilai semua gitu. Jadi karena kan biasanya kalau sekretaris tuh, mintanya semua dikumpulkan di satu folder gitu ya, itu bisa. Tapi kita juga bisa biasanya begini, nilai, oke ini buku nilai semua. Nah, kan kita tadi buat tuh di file yang berbeda. Ini kita bisa masukkan ini, nah ini yang menurut saya yang tadi saya bilang bahwa, eee, keunggulan Google Sheets adalah bagaimana dia bisa berkoneksi dengan, file lain gitu ya. Dan ini bisa langsung saya salin ke spreadsheet yang sudah ada. Nah, kan tadi, kita kan bikin bikin buku nilainya sendiri, terus kemudian dari pihak, di pihak, eee, s apa, seke sekolah memberikan, "Bu, Bapak Ibu kirimnya langsung jadi satu ke sini ya," gitu. Nah, jadi saya langsung nih, kita pilih di mana dia akan disalin, saya langsung ke yang terkini atau recent, oke kita tunggu. Nah, ini kan tadi buku nilai semua.
Oke, lalu kita bisa klik pilih. Nah, dia akan langsung menyalin spreadsheet. Kita coba cek ya, dia muncul nggak di sini. Bu Tara, Bu dah Andri, ternyata bisa muncul agak di di-zoom sini. in Ya, nggak, Bu? Supaya yang di kelihatan zoom in gitu. yang mana, Bu? Jadi kalau apa tadi, kalau Ibu lagi ngetik apa di bagian mana agak di-zoom in bisa nggak? Atau Oh, layarnya oke oke oke. di Layarnya digedein ya? Oke iya, oke, Bu. betul, Heeh heeh. Oke, let supaya me kelihatan. let me iya, oke. Sebentar kita coba, mmm, Gimana ya, ini ya, kontrol plus webs ya? ini ya, Kontrol plus atau gini ya, command plus? Heeh, iya, heeh, betul. gini kan ya? Iya, betul. Ya. Oke, Nah, ya ini kalau gini. mau memperbesar tampilan Bapak Ibu sekalian Mau dari memperbesar setting tadi ya? tampilan iya, jadi dari setting Chrome-nya ini ya Bapak Ibu yang di sebelah kanan, apa, di sini. Nah, di sini ada zoom-nya, gitu. Mmm, Oke, nah nih jadi sudah ke-copy deh di sini. Nah gitu. Jadi, misal nanti dari, apa, jadi, sekarang itu, sekretaris sekolah enak banget. Jadi dia tinggal, "Bapak Ibu, buku format sudah keluar," gitu ya. Terus, "Saya tunggu, apa, kirimannya," gitu. Jadi akhirnya mereka akan mengirim gitu ya. Nah itu, terus kemudian, bisa dipakai buat apa lagi sih Google Sheets ini? Nah ini saya kasih satu, apa, kasih sebuah, ini ya, jadi misal kita mau bikin progres belajar. Apa, sebenarnya dari Google Sheets ini kurang lebih sama dengan, program spreadsheet yang lain gitu ya. Jadi kita pun ada, sisipkan, function, di sini ada fungsi, fungsi-fungsinya ini kurang lebih apa, hampir semuanya sama seperti, di, spreadsheet yang lain gitu ya. Jadi, kemudian ada juga, apa, tentang if ya, dan apa, istilahnya, logika if, true, false kayak seperti itu juga bisa. Nah ini yang biasanya saya coba itu begini, misal kita mau buat, progres belajar gitu ya, misal saya bilang ini nama, terus kemudian saya kasih nama anak-anak misal Andri, Pepita, Suparman, terus kemudian Steven, Gusman gitu ya, ini misal nama-nama muridnya, terus, Bu Irma, Bu Mary, misal gitu ya. Nah, terus kemudian di sini, kita mau ngasih tahu nih, tugas satu ya, kemudian tugas 2, tugas 3. Nah, nanti saya cerita kenapa kok saya begini, tugas 4, kemudian tugas 5. Misal nih kita selama pembelajaran jarak jauh, kita ngasih tugas ke mereka. Betul ada di Google, apa, di Google Classroom pun bisa mengecek, cuman ini juga menjadikan salah satu yang membuat, mereka nanti akan tahu, "Oh my god, aku sudah sampai di mana," gitu ya. Nah ini, kita bisa kasih seperti ini. Nah apa yang akan saya lakukan di sini? Oke, di sini saya akan sisipkan yang namanya kotak centang. Nah, lagi ya, di sini saya akan sisipkan kotak centang. Tara. Lalu di sini juga kotak centang. Nah, di sini juga kotak centang. Nah, kotak centang. Nah, seperti ini. Kemudian mmm, nah dari sini misal, misal, Andri Andri ngerjain tugas 1, 2 udah, tapi 3, 4, 5 belum. Misal Pepita nah ini tinggal diklik aja nih Bapak Ibu. Nah, enak kan ya? Nah, terus jadi kita bisa tahu, bisa kasih progres ini ke murid, kelihatan gitu. Jadi bisa, apa, nah ternyata, oh dia 3 4 5 udah tapi 1 2 belum misal, harus direvisi atau gimana misal gitu ya. Nah, terus kita bisa nih, misal bikin seperti ini. Nah, oke. Nah, terus kalau sudah, nah ini yang, saya kasih kasih, apa, contoh. Jadi ini kan di sini Bapak Ibu lihat kalau kita klik, kalau kita centang dia jadi true, kalau nggak dicentang dia false. Nah di sini saya tulis gini, sama dengan if gitu ya, kurung buka, kalau nah di sini, ini adalah true sama dengan true gitu ya. Berarti dia nilainya 1, kalau enggak nilainya 0. Udah tinggal gini. Nah, kita akan cek, nah dia kan jadi 1.
Terus apa yang kita lakukan? Ah, ini yang paling oke, kita tinggal tarik ini ya. Oke, saya gedein lagi ya kali supaya lebih jelas. Ini ini kan ada kalau kita dekatkan ke sini kan, kursornya ini jadi tanda plus gini ya. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Ini namanya meng-copy. Nah, langsung deh ke copy. Terus ini tinggal copy aja ke sini, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Dia kan secara otomatis nah meng-copy. Lalu tinggal kita tarik. Tuh, nggak makan waktu lama kan ya. Nah, tuh tuh. Nah, sebenarnya Bu Andri ini mau buat apa sih gitu? Nah, ini nanti sebentar saya kasih tahu ya. Nah, kita terus sekarang bisa bikin progres. Oke, saya kecilin dikit lagi. Nah, terus di sini saya tulis progres. Tugas, misal gitu. Ups. Oke. Nah, terus di sini, bisa nih kita bikin, ini berarti kan kita mau bikin percentage, kita tinggal sum. Sum itu jumlah. Nah, yang dijumlah apa aja, gitu kan. Nah, ini tinggal kita gampang banget, jadi tinggal klik 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 gitu ya. Tinggal klik, lalu, pencet kontrol ya, pencet kontrol, lalu klik 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 klik. Terus di, kurung tutup. Lalu ini kan sudah, tugasnya sudah terhitung semua. Kita ada berapa tugas. Nah, misal kita, langsung dibagi 5. Kenapa? Karena kita mau kasih percentage. Nah, di sini tulisannya 0,4. Kita tinggal ganti nih, tinggal begini, tinggal ganti menjadi nih format sebagai persen. Nah, dapat deh persennya. Terus ini buat apa sih Bu Andri? Nah, ini gini, nanti oke let's say kita bikin begini ya. Nah, jadi ada yang 60, ada yang 20 gitu ya. Terus nanti kita bisa bikin, oke saya kecilkan dulu sedikit, kita bisa bikin yang ini nanti kita bisa kasih ke siswa. Namanya kita blok, ini namanya kita blok juga. Terus habis itu oh ya, pada saat ini tadi, itu saya nekan shift, lalu nekan juga kontrolnya ya. Nah, sorry. Nah, ini gini, lalu, control shift. Sorry. Terus kemudian ini, nah nah gitu. Terus kemudian kita sisipkan diagram. Nanti kita lihat, tara! Nah ini, terus, kita pengen, "Oh kok gini ya? Aku pengen ganti ah, aku pengen gantinya begini." Nah ini juga bisa. Nah mereka kan akan lihat, "Waduh ternyata, Mary, udah tugasnya udah 80%, udah tinggal sedikit. Wah aku harus kejar nih." Nah itu, ini jadi kita bisa kasih nih ke siswa kita di rumah gitu ya. Kalau ini gimana caranya Bu Andri, biar biar bikin 100%? Nah ini di sini ada pengaturannya, kita tinggal cek pengaturannya seperti apa gitu ya. Jadi dari rangkaian dan ini judul diagram gitu ya, terus kemudian sumbu ini kan sumbu horizontal ya, sumbu horizontal. Nah ada nilai maksimum, kita kasih 1 karena maksimumnya itu 100%. Nah seperti ini. Gitu. Jadi ini kita bisa kasih nih ke siswa, wah ternyata, dia lagi ini ya, gitu. Nah, udah selesai sampai di mana. Oke, lalu setelah itu dari sini sudah, jadi kecanggihan dari, dari Google Sheets ini, bisa digunakan untuk, selain hanya dengan data seperti tabel ini, tapi diagram seperti ini gitu ya, memberikan progres tugas masing-masing gitu. Nah, terus kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Seperti biasa, kita juga bisa membuat ini, di-print gitu, di-print pun bisa. Oke, kita coba ya di-print, ini misal kita taruh agak di bawah seperti ini. Nah, terus misal kita mau print, kita lihat nih di sini ada tulisan cetak. Nah, di sini ada tulisan cetak. Nah, sama seperti, spreadsheet yang biasanya ya. Nah ini kan, contoh, ini kan tampilannya. Kok ada garis-garisnya Bu Andri?
kita tinggal ini, tinggal petunjuk formatnya ini. Oke, nah di sini ada tulisan tampilan garis kisi, tampilan catatan. Kalau kita nggak mau tinggal dihapus seperti ini, gitu ya. Nah, jadi terus kemudian kalau misal, Bu Andri aku nggak mau ini 1010-nya kelihatan. Oke, kalau nggak mau kita klik dulu batal ini, kita balik dulu. Nah, yang kita lakukan apa? Nih, tinggal kita klik setiap kolom ini ada tombol ini. Nah, terus langsung kita bisa, sembunyikan kolom. Nah, gini. Ini juga kita coba sembunyikan kolom. Nah, ya sembunyikan kolom, Bu Andri, gitu. sorry ini waktunya Ya, sudah oh apa, ya sudah udah lewat dari ini setengah ya? jam ya. Minta Heeh, tolong, oke. di slide-nya yang itu yang tentang yang, Mhm, basic-basic-nya diselesaikan dulu, ada. Bu, supaya nanti Mhm, kalau ada waktu untuk iya, pertanyaan. oke. Oke, siap. Jadi tadi kita sudah mengedit dan memformat file sudah, mencetak spreadsheet tadi sudah ya. Kemudian kita juga bisa melihat, nah ini, satunya yang juga salah satu adalah melihat history versi. Melihat history versi itu seperti apa? Melihat history versi itu contoh file, kemudian di sini ada history versi. Nah, beri nama versi saat ini atau lihat history versi. Jadi kita bisa cek pada saat kemarin, ini sudah dibuat atau sekarang itu seperti apa. Jadi kalau misal, kok tadi aku nggak anu ya, aku nggak mau kayak gini, aku mau balik kayak tadi, itu tinggal kita klik seperti ini. Nah, dia akan lihat versi yang tadi di jam 00.02 apa. Oh ternyata masih kosong, gitu. Nanti kalau kita klik ini, balik lagi ke versi yang tadi, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau ternyata, we don't want kita nggak mau yang, sekarang ini. Kemudian di sini juga ada satu, kelebihan dari Google Sheets adalah kita bisa bekerja offline. Di sini ada tulisan sediakan saat offline, ini tinggal kita klik. Nah, di sini langsung tertulis sekarang dokumen tersedia saat offline. Jadi misal, internet kita down atau kita tidak sedang memakai internet, kita tetap masih bisa filenya dan pada saat kita, connect ke internet nanti dia akan tersinkronisasi secara langsung. Oke, kita lanjut. Kemudian tadi melihat history versi sudah, terus mengerjakan file secara offline pun sudah, gitu ya. Kemudian, menyalin lembar ke file lain tadi pun sudah, mengisipkan fungsi pun sudah. Nah, ini juga salah satu, kelebihan dari Google Sheets adalah ada pengaya atau adds-on gitu ya. Ada banyak adds-on yang bisa kita nikmati di sini. Kemudian, nah ini yang juga akan saya sampaikan bahwa setiap kita bekerja dengan, Google Files, Docs, Sheets ya, dan Slides di sebelah kanan ini ada 3 yang bisa, membantu kita. Ini ada kalender, terus di kalender ini memuat, aktivitas kita yang bisa kita tahu, terus kemudian Google Keeps adalah yang bisa kita pakai, kemudian ada Google Task atau tambahkan tugas. Misal kita harus laporan progres belajar, kita tinggal klik seperti ini. Nah, kemudian selesai, ya. Oke. Oke, Bu Pepita sepertinya, sudah ya? Sudah? Tidak Oke, ada baik, lagi Bu. iya, Baik, heeh, ini sudah, Bu. pertanyaannya udah banyak banget, Bu. Iya Ya, kayaknya ya, heeh. Bapak Ibu sekalian coba ya kita tanya ya. Bapak Ibu, ini kan tadi sudah melihat penjelasan Ibu Andri ya, apakah ada hal-hal lain yang Bapak Ibu ingin ketahui dari misalnya penjelasan Ibu Andri? Misalnya nih, tadi Ibu Andri Mhm, kan, sudah, apa ya, mendemokan, si Google Sheet ini mhm, kalau sebagai guru itu bisa digunakan sebagai buku nilai. Mungkin kalau buat Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat Google Sheet kaget ya, wow, gimana tadi cara mhm, klik ke situnya ya? Gimana cara bikin formula oke. ya? Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu merasa, "Aduh tolong ajarin dong bagaimana cara membuat buku nilai," atau misalnya Mhm, bagaimana tadi meng-hide, kolom, atau tadi bagaimana kalau misalnya, mhm, bagaimana misalnya mengunci, box-box mhm, tertentu supaya nggak diedit oleh orang lain, atau mhm, hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu biasa gunakan di, di produk yang sebelumnya gitu ya.
yang Bapak Ibu ingin Mhm. ketahui sekarang digunakan di Google Sheet, coba tulis di live chat ya. Nanti kami akan Mhm. kumpulkan, jadi poin-poin itu nanti akan kami jadikan bahan di modul berikutnya tentang si Google Sheet-nya itu sendiri ya. Dan memang Ya. kita akan ada satu modul lagi khusus akan bicara tentang bagaimana menggunakan Google Sheet untuk dijadikan rapot ya. Lihat Iya, di itu nanti bit.ly heeh. garis miring Indonesia Edu Webinars. Di situ ada daftar modulnya dan ikuti modul nanti yang bicara tentang bagaimana membuat rapot melalui Google Sheets ya. Tapi jangan Mhm. khawatir untuk Bapak Ibu yang benar-benar apa ya, belum pernah menggunakan, ada hal-hal yang ingin diketahui, tolong tulis di live chat. Jadi apa yang Bapak Ibu ingin ketahui untuk dibahas di topik selanjutnya, nanti kita kumpulkan dan kami jadikan bahan ya. Kemudian Iya. Bapak Ibu selain menuliskan, bahan, saya juga ingin bertanya nih, jadi Bapak Ibu sekarang ingin mencoba nggak nih menggunakan Google Sheet nih? Coba tulis di live chat, apakah Bapak Ibu merasa, "Wah iya ya saya jadi ingin mencoba," atau, "Ah ya udahlah pakai yang kemarin-kemarin aja, ngapain sih berubah?" Gitu ya Bapak Ibu, tulis di live chat sambil kita bahas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan, Teacher Siap. Andri. Iya. Eee, Gimana, s Bu? di slide-nya sudah ada? Di Oh, slide-nya di bisa slide, di-refresh sebentar. dulu, terus Oke. kemudian kita akan masuk ke slide 27 sambil Ibu me-refresh, saya bacakan Mhm. pertanyaan pertama ya. Pertanyaan Mhm. pertama, apakah Google Docs, Google Sheets harus di-download jika menggunakan Gmail bukan G Suite? Di-download, kan oke, Bapak Ibu gini, bahwa, semua yang, produk-produk dari Google itu kan kita bekerja di, platform Google Cloud ya, jadi tidak di-download gitu. Jadi kita tetap, tetap bekerjanya itu di platform, cloud-nya Google gitu. Jadi tidak ada yang harus di-download sebenarnya gitu. Ya. Bukan download, kalau umpamanya tadi saya bilang kita bekerja offline itu berarti bukan berarti aplikasinya di-download ke laptopnya, itu yang perlu ingat gitu. Dia itu bukan di-download Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu bukan bekerja mendownload file, tapi bekerja di browser Chrome, ya. Iya, Jadi yang di harus di-download browser pertama Chrome. kali bukan Google Docs, bukan Google Sheet ya, tapi Chrome browser Chrome-nya, di Chrome laptop browser, Bapak Ibu sekalian. Seperti pertanyaan kemarin-kemarin, betul. kalau Bapak Ibu belum tahu Chrome browser, silakan tulis di live chat, nanti kita buatkan modul untuk Chrome browser. Dia Mhm. hanya bisa dijadikan offline function kalau menggunakan Chrome browser. Boleh saksikan modul-modul kami yang kemarin ya, di Siap. bit.ly garis miring Indonesia Edu Webinars playlist. Mhm. Pertanyaan berikutnya nih Bu Andri, apakah Google Sheet Iya. bisa untuk menampilkan equation untuk simbol rumus matematika? Oke, equation untuk simbol atau rumus matematika, bisa, eee, tapi memang equation dari Google, yang disediakan oleh, Google Sheets maupun Google, Docs itu, sebentar ini coba saya cek dulu ya sebelum saya bilang bisa. Yang pasti sih sebenarnya kalau di Google Sheets saya biasanya lebih kepada, lebih kepada eee, apa, ana apa, eee, istilahnya analisa data gitu. Jadi bukan untuk, memasukkan rumus sebenarnya gitu. Oke, kita coba cek di sini. Oke, kita lihat sisipkan, di sini oke, di sini, sepertinya bukan bukan ini ya, bukan equation yang disisipkan. Kalaupun Bapak Ibu mau menyisipkan, rumus matematika ke dalam Google Sheets, itu caranya dengan membuat dia sebagai, picture dulu atau JPEG, kemudian kita bisa masukkan gambar di sini, itu juga bisa. Gitu mungkin Bu Pepita. Oke, dan mungkin ada add-ons ya Bu, Andri ini, Iya, jadi add-on, ada add-ons atau pengaya ya, kalau nggak pengaya salah kalau bahasa pengaya, Indonesianya. mhm, Jadi bisa ditambahkan harus Bapak pakai Ibu itu, sekalian, kalau mhm sebagai guru matematika khususnya, mhm, bisa ditambahkan di pengaya, add-ons itu jadi dia tuh, sebenarnya dia di luar Google Suite, tapi dia bisa mhm, ditambahkan untuk membuat, si Google Sheet-nya tambah canggih. Jadi misalnya dia bisa siap, nanti mungkin Ibu bisa klik yang pengaya itu ya, cuma untuk kasih tunjuk mhm, aja. Pengaya, itu yang di sorry atasnya sorry, pengaya.
Ya, iya, ya. ini Nah, pengaya, iya, kemudian ini pengaya, dapatkan terus add-on ya? ada dapatkan add-on, Nah, di situ Bapak Ibu sekalian bisa dicari matematika ya, mathematical equation atau tulis equation, nanti dia akan ada banyak opsinya. Ini mungkin kalau kayak gini agak lama karena, koneksi biasanya. Nah, ini coba Ibu Andrini tulis itunya apa, ya mathematical atau equation Nah atau ini, ya. Nah, add tuh Bapak type Ibu ini bisa lihat ya. ya, ada math type, math equations. Nah, kalau nanti silakan dilihat dulu apa, penjelasannya masing-masing dari kayak macam kalau kita pakai handphone kan bisa download aplikasi. Nah, ini seperti itu. Jadi pilih aplikasi mana yang Mmm. cocok, ya. Kemudian, Mhm. ini untuk, rumus matematika, kemudian pertanyaan berikutnya, persamaan dan Mhm. perbedaan Google Sheets dengan Excel, Bu Andri. Persamaan dan perbedaan Google Sheets dengan Excel. Oke, baik. Eee, ini saya sebenarnya, eee, setiap produk itu pasti ada plus dan minusnya. Saya tidak bisa bilang bahwa, Bapak Ibu harus memakai yang A atau memakai yang B. Tapi untuk saya sebagai guru, itu kenapa saya lebih cenderung memakai Google Sheets, itu karena, ini sebenarnya lebih kepada satu efisiensi, 2, karena tadi semua tersimpan di dalam Google Platform jadi tidak perlu di-print untuk supaya hanya bisa untuk maksudnya supaya saya minta approval dari kepala sekolah, saya tidak perlu nge-print, saya hanya tinggal membagikannya kepada beliau dan, itu salah satu perbedaan Google Sheets dengan Excel yang paling signifikan, bahwa di situ ada kolaborasi real time-nya, gitu. Nah, kalau hal-hal lain berkaitan saya paham ada beberapa fungsi Excel yang mungkin tidak diakomodir oleh Google Sheets, tapi untuk selama ini saya bekerja sebagai guru, itu tidak terlalu, signifikan gitu ya, karena saya memang tidak memerlukan fungsi-fungsi itu, gitu. Itu sih yang bisa saya jawab Bu Pepita. Oke, sip. Mungkin saya tambahkan ya, Bu Andri. Jadi perbedaan utamanya adalah kalau kita menggunakan Google Sheet karena dia di cloud, kita bisa berbagi dan bekerja sama dengan kawan-kawan lain secara Betul, online dan real time, online, ya. Kalau betul, Excel mhm, itu mungkin, kalau sekolah menggunakan yang resmi dari, ada yang resminya, dia ada mhm, fungsi-fungsi untuk cloud-nya, tapi memang tidak se-real time dari Google Sheets, ya. iya, Itu mungkin betul, perbedaan besarnya. Dan mungkin perbedaan besar kalau untuk Excel adalah kalau Bapak Ibu yang dunianya dunia finance, tapi kan kita semua guru ya, jadi betul, biasanya fungsi-fungsi iya, seperti ini tidak digunakan. Nah, Excel heeh, itu kalau untuk orang finance itu ada fungsi makro, yang di Google Sheets memang mhm, masih belum ada atau masih belum, iya, kurang ya. Tapi masih kan kita kurang, sebagai guru, saya pun bukan guru tapi saya sehari-hari berhubungan sama sekolah dan guru juga tidak menggunakan makro. Jadi most mhm, people, sebagian besar orang tidak menggunakan makro, kecuali kita berkecimpung di betul. dunia finance ya, finance and accounting, Iya, ya. betul, iya, betul. Pertanyaan berikutnya, Ibu Andre, saya punya file Iya. Google Sheet, di-sharing-kan dengan teman kerja saya. Ketika saya edit melalui browser laptop, dan dia melalui aplikasi Google Sheets di HP. Ketika saya sudah edit, pengguna HP tersebut tidak bisa lihat hasil edit saya. Tapi ketika saya buka sendiri, tiba-tiba hasil edit saya hilang setelah diedit oleh pengguna HP tersebut. Kenapa ya? Oke, oke, ini kan jadi, dia melalui aplikasi ketika saya sudah edit, jadi ini misal Bu Pepita share filenya sama saya, terus saya Bu Pepita ngedit melalui browser laptop, saya melalui HP. Ketika Bu Pepita edit, saya tidak bisa saya tidak bisa lihat hasil editan Bu Pepita. Oke, intinya gini sih, Pak, kayak intinya gini Bapak Ibu, jadi pada saat kita sharing Google Sheets, itu, yang pasti itu berkaitan dengan, koneksi internet, gitu ya. Saat ini juga sering juga bekerja dengan, Google Sheets yang datanya cukup besar dan itu kalau, data yang cukup besar, itu membutuhkan waktu, Google Sheets terutama di HP untuk, loading. Itu yang pengalaman saya ya. Jadi,
bisa jadi bukan tidak bisa saling melihat, tapi, misal dia bilang, "Aku sudah" misal, saya sharing dengan orang lain dan orang itu bilang, "Aku sudah edit di situ." Tapi saya bilang, "Enggak, ini belum kelihatan di sini." Itu pasti karena yang dari sana jaringannya mungkin belum mengupload, belum mengubah, sehingga belum terupdate di, gadget masing-masing. Sepertinya itu Bu Pepita yang bisa saya berikan jawaban. Iya betul, jadi koneksi itu pengaruh jaringan, jadi bisa jadi mungkin Betul, yang kita nggak bisa lihat editnya, jaringannya kurang kuat. Jadi dia sebetulnya tidak terupload mhm, dia tidak sinkron dengan si tidak internetnya. sinkron, Heeh, betul, dan kemudian bisa jadi juga adalah yang lain, sama-sama mengedit satu tempat, jadi sama-sama mengedit satu box yang sama. Jadi ketika kita mhm, sama-sama kadang-kadang kita pikir kita udah ketik-ketik, tapi padahal kalau di Google Sheet itu box-nya berwarna abu-abu, itu artinya ada mhm, orang lain yang sedang mengedit gitu. Jadi kalau mhm, kita memaksa mau mengedit di situ sepertinya kita mengetik, tapi padahal editan kita tidak dan masuk karena teman kita nggak sedang masuk, mengedit. betul, Jadi bisa juga iya, seperti itu ya. Oke, baik. mhm. Pertanyaan berikutnya, apakah data yang bisa diimport hanya berbentuk Excel saja? Kalau yang di Upward Word, bisakah? Jadi kalau ini kan, saat ini yang saya gini, Google Sheets itu, salah satu bentuk, spreadsheet ya, eee saat ini sih saya belum pernah untuk upload Word ke dalam Google Sheets. Kalau upload Word itu ke Google Docs seingat saya Hmm, gitu. mhm, iya, Iya, oke. Next, bisakah mengerjakan Google Sheet pakai HP? Apa bedanya dengan menggunakan laptop? oke. Yang pasti kalau pakai HP itu jempol saya nggak kuat. Mmm, mhm mhm. Karena terlalu kecil. Apalagi kalau HP-nya, layarnya bukan layar lebar ya, jadi itu, cukup, membuat apalagi, matanya yang mungkin sudah tidak terlalu, istilahnya untuk ngelihat hal yang kecil-kecil itu udah luar biasa gitu. Jadi biasanya kalau untuk Google Sheets saya prefer untuk, melihatnya di layar laptop. Bisa sih, tapi ya itu, butuh perjuangan kalau buat saya. Mhm. Iya, karena smartphone itu kan kecil ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau bekerja Betul, itu memang repot sih ya. Jadi memang, heeh, kemarin-kemarin pernah dibahas juga, jikalau misalnya ada kesempatan Bapak Ibu ya, apakah mau meng-upgrade handphone atau misalnya nih diberikan budget dari sekolah atau dari mana untuk meng-upgrade, mhm, pilihannya mau upgrade handphone atau laptop. Tentunya saran kami adalah upgrade laptopnya Bapak Ibu sekalian, karena sebetulnya fungsi lebih banyak itu di laptop ketika kita mau bekerja, mhm, apalagi dengan kondisi sekarang, kita terpaksa harus betul, mengadopsi teknologi untuk pembelajaran, ya. Kalau betul, sudah terpaksa gini, ya udah sekalian aja kita 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 justru, ambil positifnya, kita adopsi yang mhm, positif dan maju terus ke arah yang lebih positif. Jangan udah mhm, terpaksa, besok-besok nih misalnya Covid-nya udah selesai, balik lagi ke cara lama. Percuma dong Bapak Ibu udah menghabiskan waktu belajar, tapi nggak berubah juga ke arah yang positif, ya kan? Jadi sekalian kalau mhm, memang ada kesempatan Bapak Ibu mau upgrade laptop atau handphone, di-upgrade laptopnya ya Bapak Ibu sekalian, supaya iya, kita nanti lebih canggih lagi, ya. iya Saya gitu. bacakan pertanyaan berikutnya lagi, masih ada 6 menit. Mhm, Bagaimana mengkonversi Excel ke Google Sheet dan sebaliknya? oke baik, oke saya coba ini tadi, misal di sini punya, kayak tadi ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bisa lihat dari, spreadsheet kita di akun kita. Di sini sebenarnya kita bisa lihat, mana akun yang Google Sheets, mana yang bukan, gitu ya. Jadi kalau tandanya yang ini, itu berarti dia akun Google Sheets, kalau tandanya yang ini berarti dia, fungsinya Excel. Ini masih format Excel. Oke, kita coba buka. Nah, pada saat di sini kita sebenarnya sudah bisa langsung ditanya apakah kita hanya lihat atau mau edit. Kalau mau edit kita, tinggal klik di edit di Google Sheets. Nah, sekarang, Google itu, memfasilitasi ya Bu Pepita, memfasilitasi kita untuk mengedit file, dari produk, oke sebentar ini kenapa? Oke, sebentar, sepertinya jaringan. Ya.
Nah, seperti ini. Jadi kita sebenarnya punya, jadi kita bisa ini, tadi yang dari Google Sheets kita bisa langsung, buka di dalam Google Sheets ya, file Excel tadi di dalam Google Sheets seperti ini. Nah, tandanya itu ada di sini ada .xlsx ini draft Excel. Kalau kita mau membuat ini sebagai Google Sheets, kita tinggal klik di sini File, lalu simpan sebagai Google Spreadsheet. Nanti dia akan secara otomatis menyimpan sebagai Google Spreadsheet, gitu. Jadi itu caranya meng-convert ya dari Excel ke Google Spreadsheet. Atau dengan impor tadi juga bisa. Nah, kemudian untuk misal ini kan tadi sudah dalam bentuk Google Spreadsheet. Kalau mau di-convert ke dalam di-convert ke dalam Excel gimana? Bisa nih, ini file, lalu kita bisa download. Nah, di download ini kita bisa macam-macam, mau pakai Excel atau mau PDF. Kalau Excel berarti dia secara otomatis akan terdownload sebagai Microsoft Excel. Gitu Bu Pepita. Oke, mantap. Terus berikutnya adalah, bagaimana menggabungkan data dari Google Sheet satu ke yang lain, misalnya rekap mingguan siswa. Ini saya pikir, ini Ini mesti kayaknya pakai tadi fungsi deh. copy segala macam ya. Bapak Ibu sekalian, Iya, ini nih sebetulnya ini agak lebih rumit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, tadi kalau sudah saya jelaskan sih Bu Pepita, sudah kalau tidak jelaskan ya? salah tadi. Oke, sip, kita lanjut Heeh, ya. tadi Kalau Bapak sudah. Ibu masih ingin Heeh, lebih dalam lagi, tulis di live chat ya, nanti kami jadikan bahan iya, juga buat tulis di selanjutnya. Tadi tadi Next, sudah saya penilaian di jelaskan. Google Classroom Iya. bisa masuk otomatis ke Google Sheet tidak ya, Bu? Penilaian di Google Classroom bisa otomatis masuk ke Google Sheet tidak ya, Bu? Eee, kalau ini kita bisa, nanti coba saya cek dulu ya. Cuma kalau seingat saya, kita bisa sebenarnya, membuat membuat sendiri gitu atau, kita juga bisa ngelihat dari Google Classroom itu apakah ada menu nanti yang ke Google Sheet, gitu sih. Oke, ada jadi setahu saya si Google Classroom-nya itu dia kan kita bisa otomatis Mhm. grading, automatic Iya, grading. Nah, automatic penilaian grading, otomatis. Penilaian mhm. otomatisnya itu nanti bisa diimport ke Sheet Iya gitu bisa, setahu heeh. saya ya, Cuma tapi kalau saya memang karena tunjukin modul sekarang kita nanti bukan Google Sheet bukan ke situ. heeh. Ya, nanti ya. Makanya Heeh. kalau misalnya Bapak Ibu, "Aduh, gimana ya, kalau saya belum tahu." Bapak Ibu, saya tanya dulu, "Sudah nonton belum video-video kita yang kemarin?" Ya. Karena kami membuat Iya, susunan modulnya ini dibuat step by step, baik untuk level pemula maupun level menengah. Pemula itu berarti yang Bapak Ibu yang belum pernah, yang jarang buka email, yang nggak tahu mhm, internet browser, itu kami sudah mhm, buatkan, kami sudah susun dari hari pertama. Dan untuk mhm, yang level menengah, menengah itu berarti sudah biasa pakai email, tahu Google Suite. Nah, itu biasanya di modul-modul siang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mhm. tolong ditonton dari awal di bit.ly/Indonesia Edu Webinars playlist supaya Bapak Ibu bisa lihat step by step-nya secara lengkap ya. Kalau merasa, Mhm. aduh kayaknya nih masih kurang nih, silahkan tulis di live chat supaya modulnya itu nanti kita bisa bawakan di selanjutnya ya. Di bit.ly/Indonesia Edu Webinars itu ada jadwal daftar modulnya. Jadi coba dicek dulu kalau memang belum dibahas hari ini, apakah ada modul lain yang akan membicarakan dengan lebih dalam, ya. Kemudian, sudah 1 menit nih, Ibu Andri, jadi saya rasa Ya, kita tutup dulu. Ini pertanyaannya masih mhm. banyak, masih sangat pada semangat sekali ya belajar tentang Google Sheet. Semoga Iya, setelah sesi oke. ini semua pada mencoba. Wow, iya. Setelah mencoba nanti jadi kita bisa, kita bisa mengikuti modul selanjutnya yang lebih dalam lagi dan juga Bapak Ibu Siap. sudah tahu mau bertanya apa yang lebih dalam, ya. Kalau ada pertanyaan, apakah bisa dibagikan slide-nya? Bapak Ibu, kami tidak bagikan slide-nya karena ada banyak demo. Jadi kalau dikasih slide, Bapak Ibu tidak akan mengerti nyambung dari satu slide ke slide lainnya, itu Mhm. bagaimana tidak akan mengerti. Jadi tonton videonya ya di Ya, bit.ly/Indonesia Edu Webinars playlist. Di situ ada daftar video-video yang sudah lewat dan yang akan datang ya. Bu Andi iya, kita boleh siap. masuk ke slide yang 32 untuk penutup? Oh ya, ini Bu.
Iya, baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan sesi pagi ini. Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah kolaborasi para pejuang pendidikan di Revo, Google Educators Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Info kegiatan dapat dilihat di bit.ly/Indonesia Edu Webinars dan juga di website Guru Berbagi. Di website Guru Berbagi itu menjadi portal untuk kita membagikan banyak best practices. Jadi tolong dilihat-lihat karena setelah ini akan ada banyak kegiatan lain yang juga akan kami posting di Guru Berbagi ya. Facebook group, tolong Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan yang mendesak yang ingin dijawab, yang penting-penting, silakan join Facebook group kami di bit.ly/Indonesia Edu Webinars Group atau lihat di Facebook kami, Revo Indonesia, lalu join grupnya. YouTube Indonesia, bit.ly/Indonesia Edu Webinars playlist adalah kumpulan dari video-video Indonesia Edu Webinars ini ya. Untuk daftar hadir, tolong mengisi di bit.ly/daftar hadir sertifikat webinars hanya untuk guru-guru yang menyaksikan live dari awal, pertengahan hingga akhir. Kalau tadi pasang sebentar terus kemudian lari pagi, nggak bisa dapat sertifikat ya Bapak Ibu sekalian. Kita pendidik, mari kita bertanggung jawab dan mari kita jujur ya. Kemudian hanya memilih sesi hari ini saja, jangan pilih sesi yang sebelumnya atau sesi yang setelahnya ya. Demikian, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kalau kami dapat subscriber dengan angka tertentu, kami bisa mengatur video-video itu. Kalau kami nggak punya subscriber dengan angka tertentu, kami tidak punya izin untuk mengatur ya. Ya memang itu kebijakan dari YouTube. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, tombol subscribe-nya. Demikian Bapak Ibu. Oh ya, Ibu Andri, untuk slide berikutnya, sesi siang nanti. Oh iya, Sesi sesi siang nanti siang itu apa nanti. sih? Iya. Sesi siang nanti membuat ujian dengan Google Forms. Nah, ini juga menarik banget. Ini memang modul tingkat menengah. Jadi kalau Bapak Ibu memang masih awam, masih baru pemula banget, dengerin saja dulu. Terus kemudian jangan lupa nonton nih, masih ada waktu, nonton modul-modul sebelumnya, supaya nanti ketika kita bicara Google Form untuk bikin ujian, sudah lebih, lebih ngeh gitu ya, mau kita mau menggunakan ini di Google Classroom ya. Pukul 15.30 sampai pukul 16.30 dengan Bapak Ahmad Aprianto dari Sekolah Cikal Amri ya. Jadi saya bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian pukul 3.30 nanti dan selamat bekerja, selamat berjuang. Oh ya, ini hari libur, jadi selamat juga menikmati hari libur. Sampai kita nanti belajar lagi pukul 3.30. Demikian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa subscribe. See you. Jangan lupa subscribe. See you.